Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika waliyyus shalihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah Jumat di masjid tercinta ini. Selanjutnya, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa istiqomah dalam bertakwa, senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi, serta menjauhi segala larangannya yang tidak disukai oleh Nabinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah memasuki bulan akhir di tahun 2024 ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pengetahuan kita bersama di saat penghujung tahun yang tidak lama lagi akan memasuki tahun baru. Untuk itu seyogyanya kita melakukan kalkulasi serta evaluasi diri tentang apa saja, amal apa saja yang sudah kita laksanakan pada masa yang telah lewat. Selanjutnya, saya mengingatkan pada diri saya sendiri untuk menyikapi pergantian tahun ataupun akan memasuki tahun baru ini. Yang pertama, tentu kita menyambut datangnya tahun baru, tahun 2025 Masehi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tahun Masehi maupun tahun Hijriah semuanya ada manfaatnya untuk kita. Kalau tahun Hijriah yang selama ini kita pakai itu untuk menentukan hari raya, selebihnya itu kita belum banyak memanfaatkan. Sedangkan tahun Masehi itu kita juga banyak memanfaatkan. Apapun transaksi kita atau mungkin apa yang kita
rencanakan mengacunya pada tahun Masehi. Khutbah Jum'ah pada tanggal 27 Desember hari ini pun diumumkan dengan mengacu pada tahun Masehi. Kemudian dalam kehidupan kita juga banyak mengacu menggunakan tahun Masehi. Pajak-pajak kita dan sebagainya. Bahkan kalau pajak sampai terlambat, kita juga bisa kena denda, yang itu merugikan diri kita. Yang pada intinya bahwa tahun Masehi juga bermanfaat untuk kita, dan kita selalu mengacu kegiatan-kegiatan kita itu dengan tahun Masehi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk menyikapi perubahan tahun ini yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita menyambut tahun baru itu. Dan ini mungkin perlu kita rintis, perlu kita laksanakan, terlebih-lebih untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita tahunya perubahan tahun itu disambut dengan euforia, disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan membunyikan mercon, disambut dengan bakar-bakaran makanan, kemudian naik sepeda maupun jalan kaki ataupun naik sepeda motor dengan digembur-gemburkan dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu kita pahamkan atau perlu kita edukasi kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, saya punya gagasan bagaimana kalau kita membuat satu kegiatan yang baik dan itu kita pusatkan di masjid. Setidaknya tempat itu akan berpengaruh. Kalau kegiatan itu dilakukan di luar masjid, kecenderungan anak-anak kita mungkin ataupun kita juga itu ke arah-arah yang kurang bagus akan lebih banyak. Akan tetapi kalau itu mungkin kita laksanakan di masjid, setidaknya akan mereda. Oh, ini di masjid, kegiatannya harus menyesuaikan. Bisa kita adakan pengajian, atau mungkin anak-anak kita coba untuk tampilkan apa yang sudah dipelajari selama ini, dan seterusnya. Kalau perlu bakar-bakar juga nggak apa-apa. Yang pertama membakar semangat bagaimana anak-anak kita dan kita sendiri untuk lebih bersemangat dalam berbuat baik, berkomunikasi yang baik, bertetangga yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anggota masyarakat yang baik, dan seterusnya. Kita bakar semangat kita. Nah, untuk menyemangati kemudian juga perlu mungkin sedikit kita bakar makanan sebagai energi kita agar kita punya tenaga. Sidang Jumat yang berbahagia, ini mungkin ya sekali lagi perlu kita rintis. Jadi kita memberi alternatif. Oh, di masjid ada kegiatan ini, ternyata di luar ada kegiatan seperti itu. Nah, anak-anak kita dorong, kita beri pemahaman agar mereka coba nanti kita sedikit-sedikit secara bertahap kita arahkan untuk menuju atau untuk berbuat hal-hal yang baik. Ya, kalau euforia sekarang sudah semacam itulah, mungkin kita sudah tidak bisa membendung. Akan tapi setidaknya kita juga harus punya upaya untuk mereda, kemudian juga punya upaya untuk merintis agar dalam menyambut tahun baru tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Ini sekali lagi satu upaya kita yang perlu kita rintis agar nanti anak-anak kita dan kita sendiri juga bisa melaksanakan. Insya Allah kalau kita punya niat yang kuat, kita bakar semangat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, nanti Allah akan memberikan pertolongan.
Tetapi kalau kita tidak punya niatan yang kuat, kemudian kita cuek, kita lepaskan anak-anak kita, ya itu termasuk bagian dari kesalahan kita. Jadi monggo saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan hadirin jamaah rahimakumullah mensikapi perubahan tahun baru, karena ini juga sama-sama penting. Sama-sama penting. Kalau perubahan tahun Hijriah mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kalau perubahan tahun Masehi kayaknya sudah euforianya sudah seperti itu. Nah, monggo kita coba, kita mulai di masjid ini mungkin, atau mungkin di tempat lain yang disepakati oleh para tokoh masyarakat yang ada di kampung ini untuk bisa memulai. Insya Allah kalau kita punya niatan yang kuat, nanti Allah akan menolong sehingga anak-anak kita, generasi kita tidak tergiur, tidak masuk ke hal-hal yang kurang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sebagai adanya perubahan tahun baru, kita perlu untuk menghitung amal kita sebelum nanti pada saatnya yaumul hisab akan datang. Mari coba kita hitung. Ibarat kita berdagang, kita hitung untung dan ruginya. Walaupun menghitung amal itu mestinya tidak setiap tahun, akan lebih bagus kalau itu dilakukan setiap hari. Atau kalau setiap hari tidak bisa, mungkin setiap minggu, setiap pekan, naiknya setiap bulan, kemudian mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Tapi akan lebih bagus kalau itu bisa kita lakukan setiap hari. Untuk waktunya monggo silakan dipilih yang paling supel untuk diri kita masing-masing. Di waktu apa? Di waktu pagi, tidak harus malam hari, tidak harus pagi hari, tetapi mana waktu yang paling supel, waktu yang paling luwes untuk bisa kita merenung, menghitung amal kita. Kalau itu dilakukan di pagi hari, sambil juga nanti akan merencanakan apa yang akan kita lakukan siangnya, sorenya, sampai malamnya. Kalau itu dihitung di siang hari, apa yang sudah, dan nanti ada beberapa waktu yang akan kita lalui. Kalau itu bisa dilakukan di waktu malam, berarti seharian itu sudah apa saja, dan seterusnya. Jadi untuk waktunya saya pikir tidak harus di malam, tidak harus di pagi, tetapi sekali lagi hemat saya yang paling luwes untuk diri kita masing-masing. Saya itu kalau bisa sholat khusyuk, mungkin sholat subuh, mungkin sholat duhur, mungkin sholat maghrib, atau mungkin sholat isya, atau mungkin juga sholat lail, atau mungkin sholat duha, dan seterusnya. Itu satu orang dengan yang lain berbeda. Disitulah kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk menghitung amal kita, mana yang baik yang sudah kita lakukan, mana yang tidak baik, mungkin itu yang kebetulan kita lakukan juga. Amal yang baik maupun amal yang kurang baik, semua kita hitung. Jangan atau tidak perlu menunggu sampai yaumul hisab. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin sidang Jumat, untuk itu mumpung masih ada kesempatan bagi kita, seyogyanya kita evaluasi terhadap diri sendiri sebelum dihitung di hari hisab nanti. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semakin tambah usia kita, artinya semakin berkurang sisa umur kita. Bersyukurlah kita masih mendapat kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki yang masih buruk dan meningkatkan amal baik. Jangan sampai kita menunda dan menyia-nyiakan waktu. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Idza amsayta fala tangdhiril sabah wa idza asbahta fala tangdhiril masah wa khudh min hayatika limautik wa min sihatika lisaqamik." Yang artinya, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu untuk melakukan sesuatu hingga di pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakanlah waktu-waktu hidupmu untuk menghadapi matimu dan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka mempersiapkan bekal menghadap Allah kelak hanyalah dengan iman dan amal soleh, serta meningkatkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sesuatu yang lebih baik sebagai bekal kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, demikian sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menghadapi perubahan tahun baru dan apa yang bisa kita lakukan dalam merintis agar generasi kita tidak terjebak dalam euforia yang itu bukan ajaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita bisa beristiqomah, bisa lestari dalam beribadah, dan akhirnya mendapatkan anugerah kebahagiaan, keselamatan dari dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amala sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل علينا من بركات السماء واخرجنا لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحباب فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة